Halo, shalom saudara. Shalom. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua di tempat kita masing-masing. Selamat Paskah. Saya mau ucapkan selamat Paskah buat saudara-saudara semua di tempat kita semua. Pada hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus telah bangkit mengalahkan maut bagi kita semua. Amin. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita semua bersatu dalam doa. Kita mau hampiri hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kemurahan-Mu Tuhan, agar kami boleh sampai hari ini boleh merasakan kasih-Mu, boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami masih boleh mengikuti ibadah ini Tuhan, ibadah kenaikan Engkau ke atas syurga Tuhan. Biar kiranya kami boleh Engkau persiapkan Tuhan, hati pikiran kami Tuhan, jiwa kami, agar kami boleh menerima berkat-Mu, agar kami boleh berada di dalam ibadah ini dengan baik Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhirnya kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, biar kami boleh dengan semangatnya kami boleh meninggikan, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau sudah bangkit naik ke atas surga Tuhan, mengalahkan maut, mengalahkan segala kuasa kegelapan itu Tuhan. Biar kiranya Roh-Mu boleh kami rasakan di tempat kami masing-masing, di hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kesetiaan-Mu Tuhan. Tidak terbatas kasih-Mu Tuhan, haleluya. Kami siap untuk memulai ibadah ini hari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu masih ada tetap bersama-sama dengan kami. Kemanapun kami pergi Tuhan, dimanapun kami berada. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau memuji, membesarkan kesetiaan-Mu, kasih-Mu Tuhan, kemurahan-Mu yang tiada terbatas bagi kami Tuhan di setiap musim kehidupan kami. Kami memuja-Mu Tuhan, kami meninggikan Engkau sebab Engkau layak, Engkau satu-satunya Tuhan yang mati dan bangkit bagi kami. Haleluya Yesus. Mari saudara kita angkat pujian kita pada saat malam hari ini. Kita mau naikkan syukur kita buat kemurahan-Nya, buat cinta kasih-Nya bagi kita. Bahwa Dia telah mati di atas kayu salib, mati dan bangkit bagi kita, membayar segala dosa-dosa kita dengan lunas, dengan bilur-bilurnya, dengan darah-Nya yang tercurah di atas kayu salib itu. Yesus, kami berterima kasih Tuhan. Sebagai Raja, sebagai Bapa kami yang setia, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Angkat sembahmu, katakan sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu.
setiamu buat setiap kami. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak terima semua pujian kami. Kasih-Mu telah Kau nyatakan Tuhan, di dalam kematian-Mu, bahkan di dalam kebangkitan-Mu Tuhan, menyatakan bahwa Engkau setia, tetap terus berada bersama-sama dengan kami. Kau Raja yang kekal, Tuhan Yesus yang kekal, satu-satunya Tuhan yang mati dan bangkit kembali bagi kami Bapa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah Allah yang besar seperti Engkau, Allah yang ajaib, Allah yang penuh mujizat Tuhan. Pada saat malam hari ini kami menganggap pujian kami dengan penuh iman. Tuhan, kami bersyukur atas nama-Mu, bersyukur buat kebesaran-Mu Tuhan. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita, katakan pujilah Tuhan. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Berdaulat atas pujian kami, Yesuslah yang terbesar. Yesus, oh panggil nama-Mu Yesus, Yesus. Kami mengeluh-elukan nama-Mu Yesus, Yesus, satu-satunya Raja, satu-satunya Tuhan kami. Yesus, 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 Yesus.
kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat pengorbananmu Bapa. Dengan apa kami dapat membalas kasih setiamu bagi kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah membayar lunas setiap kami yang tidak ada apa-apanya ini. Kami yang tiada berdayanya ini Tuhan Engkau angkat. Lewat pengorbananmu Tuhan, dengan darahmu, dengan bilur-bilurmu Tuhan, kami boleh selamat. Kami boleh memandang wajahmu. Kami Engkau layakan Tuhan sebagai anakmu. Dan kami Engkau layakan untuk kami boleh memanggil Engkau Bapa. Bapa kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan namamu lebih lagi Tuhan. Pada saat malam hari ini kami mau bersyukur, kami mau bersorak-sorai buat kebangkitan Engkau Tuhan naik ke atas surga bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita, sebab Dia telah bangkit mengalahkan maut bagi kita semua. Haleluya. Kita mau serukan bangkit serukan nama Yesus. Kita mau serukan nama Dia lebih lagi, amin. Haleluya. Amin.
Sebab dialah satu-satunya jalan kebenaran dan jalan kehidupan bagi setiap kita umat-umat percaya. Amin. Haleluya. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan, dan aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dengan imanmu katakan, akulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh, angkat kedua tanganmu sama-sama katakan, glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Sama-sama katakan, jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan, dan aku percaya, amin. Katakan, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Angkat kedua tanganmu, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh, glory bagimu, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Serah-serai bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saudara siap untuk menerima anggur baru pada saat malam hari ini? Tuhan kita sudah bangkit dan Dia siap untuk mencurahkan anggur barunya bagi setiap kita. Yuk kita buka tangan kita katakan anggur baru tercurah bagi kita semua. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan setiap kita semua. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah hari kebangkitan Tuhan kita. Inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Di atas setiap persoalanmu katakan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Sama-sama katakan, hey! Anggur baru tercurah, hey! Menaiki umatnya dengan sukacita. Katakan,
kita. Atur baru tercurah bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Haleluya. Coba Tuhan silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat malam hari ini, saya mau mengundang kita semua untuk kembali lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau merenungkan setiap kebaikan yang Tuhan sudah berikan bagi kita semua, termasuk kebangkitannya bagi kita. Ia telah mati dan bangkit bagi kita, bahwa Ia telah menunjukkan kasih setia-Nya lewat salib-Nya itu. Dan saat itu Tuhan, pada saat malam hari ini kami mau mengembalikan setiap kebaikan-Mu lewat pujian penyembahan kami. Kami mau mempersembahkan kehidupan kami, persembahkan puji-pujian penyembahan kami di hadapan tahta-Mu Bapa. Kami mau mengatakan, nama-Mu sungguh indah, nama-Mu sungguh mulia Bapa. Dan hanya satu-satunya Engkau-lah Tuhan yang layak menerima pujian. Haleluya Yesus. You were the word at the beginning. One with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in You, Lord Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, You brought heaven down. Oh, my sin was great, but Your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my He is wonderful. Oh, what a
kekuatan-Mu Tuhan. Sungguh berkuasa nama-Mu Tuhan. Kami pegang teguh nama-Mu Tuhan. Kami berpengharapan hanya sepenuhnya kepada Yesus. Yesus, mari saudara naikkan ucapan syukur pada saat malam hari ini. Oh, Dia besar, Dia berkuasa, Dia telah bangkit membangkitkan, Dia telah mengalahkan maut itu saudara bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kehidupan kami. Kalau hari ini kami boleh ada, itu karena kasih kebaikan-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami masih bisa memuji, menyembah Engkau, itu karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Bahkan kalau kami boleh bernafas hari ini, itu karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Dan kami percaya Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Karena hari ini Engkau telah membuktikannya dengan bangkit dari kematian. Membuktikan bahwa Engkau hidup, bahwa Engkau berkuasa, bahwa Engkaulah yang punya bumi dan sorga. Kami bersyukur punya Allah yang berkuasa seperti Engkau. Malam hari ini Tuhan, ampuni setiap dosa kesalahan kami, hamba-Mu ini yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Engkau suci kuduskan dengan kuasa darah-Mu, Engkau urapi dengan urapan yang daripada Engkau. Tuhan, hamba hanya alat, biar Engkau yang memakai. Biar hamba boleh menjadi alat yang bersih, sehingga menyalurkan firman yang berasal dari Engkau. Kami percaya segala kuasa yang bukan dari Engkau sudah patah. Bahkan Engkau menjaga lingkungan sekitar kami, baik di tempat siaran live ini berjalan maupun di rumah kami masing-masing. Ada keamanan, ada protek dari Engkau Tuhan. Kami siap terima firman-Mu malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Tadi kan disuruh berdiri sama Yola ya, jadi silahkan duduk. Tapi udah disuruh duduk kan tadi sebelum nyanyi firman Tuhan. Baik, hari ini kita merayakan Paskah. Haleluya, puji Tuhan. Begitu kalau kata pendeta GPDI kan harus haleluya,
Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke. Saudara, saudara sehat? Puji Tuhan, haleluya. Perkenalkan, nama saya Debbie. Nama saudara siapa? Kok diem aja? Namanya beda-beda ya, susah jawabnya. Makanya kalau punya nama yang sama, jadi gampang jawabnya. Tadi kan kalau saya tanya, haleluya, haleluya semua gitu. Oke, saya mau kasih tahu nama saya Debbie Esther. Artinya Debbie itu artinya keren. Esther itu artinya cantik. Jadi Debbie Esther itu artinya keren dan cantik. Itu ada di kamus orang tua saya, ya, dijual di Baning. Oke, saudara, bercandanya sampai situ aja nih, karena kita mau yang serius. Hari ini saya mau khotbah serius, jadi jangan mengharapkan tawa malam hari ini karena kita mau serius. Kenapa? Yesus begitu sangat serius ketika dia menyelamatkan hidup saudara dan saya, ketika dia menjaga hidup saudara dan saya. Amin. Ya, kita buka Alkitab kita. Saudara, kalau Alkitabnya lagi dipakai buat live streaming atau apa, ada di layar. Ibrani 11 ayat 28. Bisa? Feedback suaranya? Oke. Kok karena iman Abraham taat sih? Salah nih. Ibrani 11 ayat 28. Bapak salah masukin ayat. Ibrani 11 ayat 28. Saya baca buat saudara. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Ibrani 11 ayat 28. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Saudara, kalau saudara lihat di Instagram atau Facebook, pasti saudara tahu bahwa banyak pendeta yang mulai berkhotbah tentang tulah yang ke-10, yaitu pembinasaan anak-anak sulung, dan mulai bicara tentang pemercikan darah di atas pintu dan di tiang pintu kiri kanan. Dan saat itu, pada saat sudah ditaruh darah di atas tiang pintu kiri kanan dan atas, maka semua orang bangsa Israel tidak boleh keluar rumah, dikarantina gitu ya. Nah, yang luar biasanya adalah itu adalah kalimat Paskah pertama yang ada di dalam Alkitab, di kitab Keluaran. Jadi di kitab Keluaran itulah pertama kalinya kata Paskah disebut. Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk memotong anak domba. Alkitab tulis dengan jelas itu anak domba, saudara ya. Nah, Paskah, orang biasa bilang Paskah, Easter, ya saudara mau sebut apa, tapi jangan sebut Esther ya, Easter. Paskah pertama kali disebut di kitab Keluaran 12 ya. Ketika Tuhan memberikan tulah ke-10, di mana semua anak sulung di tanah Mesir akan mati. Semua anak sulung akan mati. Anak sulung manusia aja? Bukan. Anak sulung kambing, domba, kucing, semut, saudara, semua yang sulung mati. Saya janji gak ketawa ya saudara, tapi ketawa ya. Nah, akan mati semua yang sulung. Tetapi Allah memerintahkan kepada Musa, setiap keluarga harus memotong anak
anak sulung, anak domba. Harus memotong anak domba, kemudian darahnya diambil pakai hisop dan ditaruh di atas pintu dan tiang kiri kanan. Supaya apa? Kalau malaikat mencabut nyawa, kok penyabut nyawa sih? Pembinasa anak-anak sulung tuh ya, di Ibrani 11 ayat 28, pembinasa anak-anak sulung tidak menyentuh bangsa Israel. Jadi makanya kenapa harus dikasih darah? Nah, itulah pertama kali Alkitab menyebut kata Paskah. Dan yang kalau kita boleh ingat malam hari ini, bukankah situasinya sama seperti kita sekarang? Kita nggak boleh keluar, kalau keluar akan mati. Nggak langsung mati sih saudara, ketularan dulu corona. Kalau nggak tahan daya tahan tubuhnya, kemudian masuk hospital, kalau nggak tahan lagi kemudian mati. So, situasinya tuh sama seperti ini. Situasinya sama seperti sekarang. Dan saat itu ketika bangsa Israel dibilang, ayo potong anak domba, setiap keluarga harus potong. Kalau nggak mampu digabung sama keluarga besarnya begitu. Yang penting harus ada darah di atas pintu dan di tiang pintu kiri kanan. Dan itu mereka lakukan. Lalu firman Tuhan bilang lagi kepada Musa, jangan keluar sampai pagi. Kalau pagi baru boleh keluar. Di mereka berdiam diri di dalam, sama seperti kita sekarang di karantina harus diam di dalam rumah, stay home. Saudara dulu yang kerja di kebun anti dengan kata stay home, artinya nggak dipakai lagi bekerja. Dan saudara-saudara yang stay home pernah berdoa, biar saya doain biar semua orang stay home. Ayo rasain sekarang stay home semua ya saudara. Nah itu semua disuruh diam di dalam rumah, tunggu sampai pagi. Terus apa? Hasil dari domba yang sudah dipotong itu harus dibakar kemudian dimakan sampai habis. Jangan sampai pada pagi hari sisa pembakaran domba itu masih ada, harus habis. Nah, kita akan belajar ini. Sekali-sekali khotbahnya ada agak isinya. Agak ada isinya, begitu ya. Anak domba itu, firman Tuhan bilang di kitab Keluaran, anak domba itu harus disembelih waktu senja. Saudara tahu nggak senja? Petang, hampir petang. Nah, anak domba itu harus disembelih waktu senja. Yesus pun mati tepat pukul 3 petang. Sama saudara. Alkitab itu selalu punya jawaban. Dan Paskah di perjanjian lama dengan Paskah di perjanjian baru sama, korbannya aja beda. Waktu zaman Musa, sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir, anak domba beneran yang disembelih. Tetapi di perjanjian baru, anak domba itu bernama Yesus Kristus. Keluaran 12 ayat 27 ada di layar. Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Saudara, itu korban Paskah. Anak domba di zaman bangsa Israel belum keluar dari Mesir, itu korban Paskah supaya pembinasa melewati rumah-rumah orang Israel, supaya yang kena tulah hanya orang-orang yang rumahnya tidak kena darah anak domba. Jadi semua orang Mesir yang tidak taruh darah anak domba, bahkan mungkin ada orang Israel yang bandel, apa sih taruh-taruh darah anak domba, udah gak usah. Mati saudara anak sulungnya, mati sulung dombanya, mati sulung kucingnya, semua mati. Dan di situ dibilang lalu berlututlah bangsa itu sujud menyembah.
keselamatan terjadi bagi bangsa Israel di tanah Mesir karena ada darah anak domba di tiang pintu dan di atasnya. Saudara mengerti sampai sini? Jadi pasca zaman dulu pun, zaman perjanjian lama pun sama, berasal dari darah. Kemudian Yesus mati juga mengeluarkan darah, dan darahnya yang berkuasa menyelamatkan. Lalu berlututlah bangsa itu sujud menyembah. Pertanyaannya, kenapa waktu setelah menghapus darah anak domba di atas tiang pintu dan di atas pintu, mereka harus menunggu sampai fajar, sampai pagi? Kenapa, saudara? Jawab dong. Kenapa harus tunggu sampai pagi? Sama nih seperti sekarang kita di karantina. Sampai kapan? Anak saya udah mulai tanya, Mami, kapan sih kita boleh keluar? Kapan sih karantina ini selesai? Harus stay di rumah. Kalau bangsa Israel disuruh sampai pagi, ngapain? Suruh tunggu sampai pagi, gak boleh keluar. Makan itu daging anak domba yang habis dibakar sampai habis, jangan ada sisa katanya. Tunggu sampai pagi, ngapain? Bersiap-siap, berjalan menuju ke tanah perjanjian, menuju tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah yang banyak susu dan madunya. So kalau sekarang situasi kita begini, dan Yesus juga di saat yang sama hari ini kita peringati kebangkitannya, sudah mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya, dan hari ini bangkit. Maka sebentar lagi kita nih sekarang disuruh stay home untuk bersiap-siap, karena sebentar lagi kita akan berjalan menuju tanah perjanjian, tanah yang banyak susu dan madu. Haleluya, saya seru sendiri, amin. Saudara, ketika sang pembinasa itu datang dan bangsa Israel tidak tertimpa karena tiang pintunya sudah ada darah anak domba, apa yang terjadi? Kota Mesir serentak penuh dengan tangisan dan air mata. Anaknya Firaun yang sulung pun meninggal. Kucing peliharaannya yang sulung pun meninggal gitu ya, domba yang sulung meninggal, semua yang namanya sulung meninggal. Makanya kalau punya anak pertama jangan dikasih nama sulung. Enggak, saudara ya. Meninggal semua. Jadi terjadi air mata yang banyak, sebangsa Mesir itu, saudara, semuanya anak sulung meninggal. Semua ternak yang sulung meninggal, cuma bangsa Israel yang anak sulungnya tidak meninggal, yang kambing dombanya tidak meninggal. Karena ada darah anak domba, ada darah Kristus. Karena itu, karena ini tulah ke-10 yang begitu menggemparkan, yang banyak menguras air mata. Maka Firaun akhirnya berkata, Musa dipanggil. Musa dipanggil dan bilang, udah Musa, silahkan pergi, engkau bawa seluruh bangsa Israel keluar dari Mesir. Ceritanya selesai sampai situ, saudara? Enggak. Bahkan Firaun bilang, kalau engkau mau minta apa, silahkan ambil. Jadi waktu itu bangsa Israel minta emas, dikasih sama orang Mesir emas. Minta ternak, dikasih ternak. Itulah bekal. Diulang, itulah bekal yang dibawa sama orang-orang Israel keluar dari Mesir. Mereka bawa emas dan ternak dari pemberian bangsa Mesir, orang-orang Mesir. Itu kuasa darah Yesus yang tercurah. Bukan cuma membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir,
tapi dipersilahkan untuk jalan menuju tanah perjanjian. Bukan cuma disuruh jalan pergi ke tanah perjanjian tanpa bawa bekal, tapi dibekali emas, dibekali ternak untuk berjalan menuju tanah perjanjian. Saudara bayangin, Tuhan kita Tuhan yang sangat bertanggung jawab. Bukan cuma memberi perintah, bukan cuma membebaskan tanpa menunjukkan arah jalan, bukan cuma menunjukkan arah jalan, tapi juga membekali perjalanan yang harus ditempuh oleh bangsa Israel. Amin. Saudara, kan tahun 2020 ini kalau boleh diinstal ulang, kita install ulang ya. Dunia entertain kehilangan, siapa itu? Bukan Glenn Fredly sebelumnya, yang orang-orang Malaysia juga pada menangis tuh. Ashraf Sinclair meninggal tanpa diduga, padahal keadaannya sehat, suka olahraga, makannya sehat. Terus semua menangis. Sekarang beberapa hari terakhir Glenn Fredly meninggal. Dia sakit dan gak bilang sama siapa-siapa, tahu-tahu udah di rumah sakit berapa hari, dan tahu-tahu sudah meninggal. Tidak ada tuh, biasanya artis masuk rumah sakit langsung ada berita, tapi dia ke rumah sakit gak ada yang tahu meninggal. Saudara, banyak yang sedih. Itu bisa aja terjadi. Tetapi saudara, kita percaya bahwa orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan selamat. Nah saudara, kenapa harus darah yang menyelamatkan? Kenapa harus darah yang menyelamatkan? Nah saudara, Musa tuh waktu bawa orang Israel pergi keluar dari Mesir, repot loh saudara. Yang dibawa 600 laki-laki, belum termasuk laki-laki yang masih kecil-kecil. Ya kayak Eden, kayak Terry, nggak termasuk tuh. 600 tuh cuma bapak-bapak, laki-laki dewasa yang sudah dianggap dewasa. Repot bawanya saudara, 600, belum termasuk perempuan. Wah, itu kayak bawa satu Melbourne dibawa keluar dari Mesir, repot saudara. Kenapa darah? Jadi saudara ingat gak? Waktu pertama kali Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Nggak tahu ya. Ya udah kalau nggak tahu. Apa yang terjadi? Allah mencari Adam dan Hawa. Allah turun. Allah datang ke Taman Eden dan cari Adam. Adam ada di Noble Park. Adam di mana kamu? Terus Adam bilang, udah Tuhan jangan cari aku, Tuhan jangan lihat aku karena aku telanjang. Hari itu Adam dan Hawa menyadari dirinya telanjang, berdosa, kotor, tidak punya apa-apa. Tetapi hebatnya Allah kita, seperti tadi lagu A Wonderful Lamb, A Wonderful Lamb it is. Yaitu ya saudara, dia gak mau surga kosong. Jadi waktu pertama kali Adam jatuh dalam dosa, Tuhan gak biarin, tapi Tuhan datang ke Taman Eden dan cari Adam dan Hawa. Dan ketika Adam bilang, aku telanjang Tuhan, aku sama Hawa telanjang. Terus Tuhan bilang, enggak. Ya enggak, karena mereka pakai dedaunan, tutupi tubuhnya dengan dedaunan. Dan Tuhan kita gak tega lihat Adam dan Hawa pakai dedaunan. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan buat baju dari kulit binatang. Itu pertama kali darah tercurah. Supaya apa? Supaya Adam dan Hawa tidak malu. Tuhan kita tuh bukan cuma mikirin supaya ketutup gak kedinginan, tapi juga supaya manusia tidak malu.
supaya manusia tetap masih punya kesempatan untuk selamat. Itu ada di Kejadian 3 ayat 21. Saudara, saya masuk ke inti firman Tuhan. Jadi tadi apa ya saudara ya? Makna Paskah dalam kematian Yesus. Ada Yohanes 13 ayat 1, mungkin di situ nggak ada. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu. Nah, saudara yang ada di rumah buka Yohanes 13 ayat 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, ini cerita di Perjanjian Baru. Jadi saudara ingat ya, Paskah sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama. Juga Paskah digenapi oleh Yesus di Perjanjian Baru gitu. Bukan cuma ada di Perjanjian Baru, tapi di Perjanjian Lama sudah ada ceritanya sejak zaman Musa. Nah, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa, selalu, always mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Kalau zaman Adam dan Hawa, Allah datang ke Taman Eden, cari itu Adam dan Hawa. Dia gak mau masterpiece-nya itu. Adam dan Hawa itu masterpiece-nya Tuhan, karena dia buat dengan tangannya sendiri, binasa. Maka dia cari, panggil-panggil, Adam, Adam, di mana engkau? Dia korbankan satu binatang untuk jadi pakaian Adam dan Hawa. Kemudian sama, ketika bangsa Israel ada dalam satu perbudakan yang berat di tanah Mesir, Tuhan pun gak mau mereka satu orang pun tidak selamat. Makanya dia suruh Musa kasih tahu kepada bangsa Israel untuk korbankan anak domba. Persis Alkitab bilang anak domba, supaya selamat semua bangsa Israel. Dan bukan cuma selamat, tapi bisa membebaskan diri dari perbudakan, bisa pergi ke tanah perjanjian, dan pergi dengan dibekali emas dan ternak untuk sampai ke tanah perjanjian. Begitu Allah mengasihi saudara dan saya. Begitu Allah mengasihi saudara dan saya. Apakah saat itu Adam dan Hawa tidak berdosa? Berdosa. Mau seperti Allah, makanya dia makan buah pengetahuan yang jahat dan yang buruk. Apakah bangsa Israel waktu ada di Mesir tidak marah, tidak melakukan dosa? Melakukan, tetapi tetap kasih karunia Allah tercurah kepada orang yang tiang pintunya dikasih darah Yesus. Gak peduli seberapa banyak dosamu, asal di tiang pintu rumahmu ada darah anak domba, engkau selamat. Engkau boleh keluar dari Mesir, engkau boleh berjalan menuju ke tanah perjanjian. Engkau berhak mendapatkan emas perak dari bangsa Mesir, engkau berhak mendapatkan ternak dari bangsa Mesir. Segitu cintanya Tuhan sama kita. Dia gak mau surga sepi. Yesus bawa surga ke bumi. Yohanes 20 ayat 1 ada di situ. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria Magdalena ada di Nell Street, ya. Hai, kakak Maria. Maria Magdalena ini datang pada waktu hari masih gelap. Hari masih gelap, tapi kubur Yesus sudah kosong. Karena tadi di kitab Keluaran bilang, jangan sampai ada yang tersisa dari hasil pemotongan anak domba itu. Jangan sampai ada yang tersisa, harus dihabiskan malam itu juga. Jadi jangan sampai
bersisa di pagi hari. Dan Yesus lakukan itu. Yesus menggenapi apa yang diperintahkan Musa dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Jadi waktu Maria Magdalena datang, waktu hari masih gelap, kubur Yesus sudah kosong. Artinya apa? Korban sembelihan yang Yesus sendiri sudah habis, sudah tiada, sudah bangkit. Tidak bersisa lagi di kubur. Bukan bersisa sebagai mayat. Dagingnya secuil pun tidak sisa, tulangnya secuil pun tidak sisa. Tetapi harus bangkit. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa dia juru selamat. Dialah korban yang paling agung, korban anak domba yang paling sempurna. Jadi sekarang tiap keluarga tidak perlu lagi mengorbankan anak domba untuk menebus dosa atau untuk mendapatkan keselamatan. Cukup Yesus satu kali mati untuk menebus dosa kita. Cukup Yesus satu kali mati untuk menebus dosa kita. Cukup Yesus satu kali mati menyelamatkan kita. Tapi tahukah saudara bahwa ada banyak bangsa Israel yang sudah dibekali, yang sudah dibebaskan dari Mesir dan berjalan menuju tanah perjanjian? Ada lagunya, ku berjalan ke Kanaan. Nggak sama nih temponya. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Tahukah saudara, nggak semua orang-orang Mesir yang jalan ke Kanaan itu sampai ke Kanaan, nggak masuk ke tanah perjanjian. Banyak yang mati di tengah jalan di padang gurun, nggak masuk dalam tanah perjanjian. Padahal mereka sudah dibebaskan, mereka sudah diarahkan jalan ke tanah perjanjian. Terlebih-lebih lagi Tuhan sudah bekali mereka dengan emas dan ternak yang banyak untuk bisa jalan sampai ke tanah perjanjian. Tapi mereka banyak yang tidak masuk ke tanah perjanjian. Artinya apa? Yesus udah mati nih satu kali buat nebus dosa saya dan dosa saudara. Tapi kalau saudara dan saya tidak memelihara keselamatan itu, tidak mengerjakan keselamatan itu, engkau gak akan sampai ke tanah perjanjian. Kejamnya. Tapi kita harus serius. Kenapa? Karena Yesus sangat serius waktu dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Saudara tahu gak sih kenapa cukup Yesus saja yang mati? Gak perlu mengorbankan kambing, domba, sapi tiap tahun seperti saudara sepupu kita. Karena Yesus sudah cukup. Kenapa Yesus sudah cukup? Kenapa Yesus sudah cukup? Karena begini saudara, saya jelasin ini sekali lagi ya. Karena saudara tahu darah Yesus gunanya untuk keselamatan. Saudara tahu vaksin corona belum ditemukan? Tahu. Kalau nanti sudah ditemukan, maka vaksin corona cukup ditemukan satu kali, ya kan? Saudara ngerti gak sih nih yang di rumah? Ayo lihat ke sini matanya. Jangan liatin yang lain. Vaksin corona kalau ditemukan satu kali, maka cukup. Pertama kali ditemukan, satu kali aja ditemukan bisa dipakai lama-lamanya. Asal apa? Saudara pergi ke klinik, saudara pergi ke dokter dan mau disuntik. Jus gitu. Kalau habis disuntik, maka saudara akan kebal terhadap corona. Vaksin cukup ditemukan satu kali. Yesus cukup mati satu kali. Kalau saudara mau pergi ke klinik, yaitu ke gereja, terus kalau saudara mau sampai ke gereja dan mau disuntik sakit nggak? Sakit. Anak kecil biasanya nangis, orang tua pun kadang
tahan nangisnya dengan gitu. Perlu pergi ke klinik, perlu terima vaksin, masuk ke dalam tubuh. Itu artinya perjamuan kudus, minum darah Yesus, makan darah tubuh Yesus. Itu artinya keselamatan. Cukup satu kali, cukup Yesus. Nggak perlu lagi ada kambing domba dipotong, kecuali saudara lapar. Ayat terakhir 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah itu, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi saudara, ada perayaan roti tidak beragi itu sebelum Paskah. Memang di mana kesengsaraan akan tiba, jadi makan roti pun gak boleh roti yang beragi, saudara. Dan firman Tuhan bilang, saudara dan saya memang tidak beragi. Kenapa? Karena anak domba Paskah kita juga sudah disembelih, yaitu Yesus Kristus. Sembelihlah anak domba, itu perintah pertama Allah kepada Nabi Musa. Dan Yesus pun dikatakan anak domba yang disembelih. Saudara, ragi itu mengandung mikroorganisme, bakteri dan sebagainya ya, ada di situ. Alkitab bilang kita adonan yang baru tanpa ragi. Nggak usah lagi ada bakteri-bakteri kecil dalam kehidupan kita. Yesus sangat serius dengan hidup kita. Memiliki hidup yang baru. Jangan lagi kita menyalibkan Yesus yang kedua kali, kata Alkitab. Setelah kematian akan ada kebangkitan buat kita orang percaya, amin. Setelah kematian ada kebangkitan buat kita orang percaya, amin. Jadi saudara jangan takut mati, karena kalau mati akan ada kebangkitan nanti. Tapi juga jangan terus saudara mau mati sekarang, karena masih banyak yang harus dikerjakan. Saya baca ayat terakhir buat saudara, ada di slide, tapi saya baca buat saudara. 1 Korintus 15 ayat 13 sampai 14. Hari ini saya khotbah banyak ayat, sama seperti pendeta-pendeta GPDI ya, yang sudah tua-tua ayatnya banyak. Hari ini aja saya mau khotbah banyak ayat. 1 Korintus 15 ayat 13 sampai 14. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, dengar baik-baik. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, sia-sialah pemberitaan Injil, sia-sialah juga kepercayaanmu kepada Kristus. Karena kalau Yesus cuma lahir, Yesus cuma pelayanan 3,5 tahun buat banyak mukjizat, Yesus kemudian mati tapi tidak bangkit, Paulus bilang sia-sia pemberitaan Injil, sia-sia kepercayaan saudara sama saya terhadap Yesus Kristus. Yesus bangkit, artinya akan ada kebangkitan dari antara orang mati. Dan karena Yesus bangkit, maka janji Allah ya dan amin. Dialah Yesus Kristus yang punya bumi dan punya sorga. Kita punya kuasa diselamatkan, kita punya kuasa untuk disembuhkan, kita punya kuasa diberkati. Itu arti Paskah yang sebenarnya. Pengorbanan Yesus, 1, membebaskan saudara. Pengorbanan Yesus, 2, menuntun saudara menuju tanah perjanjian yang baru. Pengorbanan Yesus, Paskah yang ketiga artinya Yesus akan membekali saudara, memberkati saudara untuk berjalan sampai ke tanah perjanjian. Tapi jagalah keselamatan itu supaya engkau betul-betul bisa sampai ke tanah perjanjian. Beberapa hari lalu ada teman saya sakit, saya suruh Ken berdoa. Ken berdoa begini, kamu sakit apa? Sakit perut, mual. Dia cuma bilang, hey Desi, go away, vomit, go away. Dia bilang, saya bilang kok berdoa begitu Ken? Ya,
Mami kok berdoa begitu? Ya karena kita punya kuasa, dia usir-usir aja itu segala sakit penyakit. Saudara, sia-sia kelahiran Yesus, sia-sia pelayanan Yesus, sia-sia mukjizat Yesus kalau Yesus tidak bangkit. Hari ini mari kita rayakan kebangkitan Yesus dengan sukacita, karena artinya Tuhan membebaskan kita dari maut, dari kutuk, dari dosa. Yesus menuntun kita berjalan menuju tanah perjanjian yang baru, yaitu sorga yang kekal. Kalau kita masih di dunia, artinya Tuhan menuntun kita ke masa depan yang penuh dengan harapan. Yesus membekali perjalanan kita, perjalanan hidup kita dengan berkat-berkat Tuhan, dengan kuasa yang dari Tuhan. Amin. Saya berdoa saudara mengerti firman Tuhan malam hari ini, diberkati dengan firman Tuhan malam hari ini. Saudara, begitu banyak air mata, kesusahan, Tuhan buat kita semua sama. Sekali lagi saya bilang, virus ini membuat kita sama. Yang kaya, yang miskin, you stay home. Yang kaya, yang miskin, you makan telur. Yang kaya, yang miskin sama, gak bisa pergi kemana-mana. Tuhan bisa buat sama. Gereja yang besar, yang megah, punya alat sound system bagus dan sebagainya, hari ini online. Tuhan buat sama. Jelas-jelas tidak ada bedanya pendeta dengan jemaat. Sesama manusia sama. Yang membedakan adalah kita mau terima darah Kristus atau enggak. Mengerti makna Paskah yang sebenarnya atau enggak. Saudara, karena Yesus sudah bangkit, maka kita punya hari esok. Punya hari esok yang penuh dengan harapan. Kita nyanyi lagu yang gembira ya. Karena Tuhan kita bangkit supaya tidak sia-sia keselamatan kita. Ayo nyanyi, singer. Nyanyi sebab dia hidup. Maaf Koni, ada jarak di antara kita. Yang bahasa Inggris biar kayak orang Australia. Gak ada, ya udah anak ala aja. Udah bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Dia tahu saya nggak bisa bahasa Inggris saudara ya. Udah anak ala deh. Tebus
tapi Tuhan kita hidup. Tuhan kita berkuasa. Ada hari esok, saudara jangan khawatir. Percayalah, berdoalah bahwa kita akan pasti bisa pulang ke Indonesia. Kita pasti bisa akan pulang ke Malaysia. Amen. Kita akan bisa pergi bepergian. Kita akan bisa bertemu dengan keluarga kita. Satu dengan yang lain, bukan terkungkung terus, gak boleh pergi kemana-mana, karena Tuhan kita sudah membebaskan kita dengan mati dan bangkit dari kematian. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa buat firman Tuhan. Tuhan, malam hari ini kami bersyukur buat kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Sepanjang sejarah dunia ini, dari zaman Adam dan Hawa hingga hari ini Tuhan, Engkau sudah membuktikan Engkau mengasihi kami. Engkau mengasihi kami. Engkau tidak mau satu orang pun binasa. Adam jatuh dalam dosa, Engkau mencari Adam dan Hawa. Ketika bangsa Israel terjebak dalam perbudakan, Engkau mau membebaskannya. Dan kematian Yesus di atas kayu salib, kebangkitan Yesus dari kematian sebagai korban yang sempurna, anak domba Allah yang sempurna, bukti yang sebenar-benarnya Engkau mau mengampuni kami, Engkau mengasihi kami, Engkau betul-betul menyediakan surga buat kami, Engkau betul-betul menyediakan tanah perjanjian buat kami, Engkau betul-betul menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan buat kami. Engkau Allah yang bukan hanya memberikan perintah, tapi Engkau Allah yang membebaskan, Engkau Allah yang menunjukkan jalan. Terlebih lagi Engkau yang membekal setiap anak-anak-Mu, setiap umat-Mu untuk mampu berjalan sampai kepada tanah perjanjian, untuk terus berjalan sampai ke masa depan, untuk terus berjalan untuk sampai ke sorga yang kekal. Tuhan, kami menyadari kami roti yang tidak beragi. Kami mau hidup kami dikuduskan, disucikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, supaya kami sampai pada masa depan yang penuh harapan itu, supaya kami sampai pada tanah perjanjian itu, supaya kami sampai pada surga-Mu yang kekal itu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur buat pesan Paskah malam hari ini. Taruh firman Tuhan ini di dalam setiap hati jemaat-Mu yang ada di rumah dimanapun mereka berada, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan menyaksikan ya, ayo makan. Nggak ada makanan nih. Aku bosan deh, tiap hari makannya spring roll terus. Aku juga pengen makan yang lain. Kita udah lama lo nggak makan ayam penyet. Kamu kenapa? Aku bosan makan spring roll terus. Tiap hari spring roll lagi, spring roll lagi, spring roll lagi. Kan bosan. Aku juga pengen makan yang lain kayak teman-teman. Lola, kita tuh harusnya bersyukur. Ada banyak di luar sana yang masih kelaparan hingga punya makanan. Tapi kita juga udah lama nggak makan ayam penyet. Ayam penyet tuh dapat 2 potong ayam dengan nasi cuma $10. Aku juga pengen makan ayam penyet. Kita udah lama lo nggak makan ayam penyet. Kayaknya enak banget. Ya, Yola nanti kapan-kapan ya. Nggak mau, kelamaan. Kita udah tiap hari makan spring roll. Aku nggak suka, bosan. Ciwang ini deh,
kumpulin dulu atau uang jajannya kan, coba menabung. Kalau udah banyak kan sudah boleh beli ayam penyet. Tuh dengerin cakap mamamu tuh. Ya udah, mari makan, makanan udah dingin nih. Yuk makan. Pak, Yola mau pergi sekolah. Oh mau pergi ke sekolah ya. Ini uang jajannya. 5 sen, 10 sen, enggak tahu mana. Kasih. Iya. Pergi dulu ya. Hati-hati ya. Aduh, kasihan ini banget ya. Apa sudah tidak kasih bersih. Oh iya, nanti petang masak apa ya? Masak kue deh. Yola. Ya. Oh, Yola. Ya. Ya. Ini Ibu minta tolong beli nih Bu tepung sama telur ya. Nanti Ibu mau masak kue. Nanti kembaliannya untuk kamu aja ya. Oke. Cepatan deh. Oke. Tunggu dulu ah. Cukup ya. Udah yang penyet. Wah, udah cukup. $10 ayam penyet. Sabar makan. Kita tuh harusnya bersyukur. Ada banyak di luar sana yang masih kelaparan hingga punya makanan. Aku bosen deh tiap hari makannya spring roll terus. Banyak yang kau Kak, ini buat kakak. Iya deh. terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Paskah selalu mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, dan menyelamatkan kita atas dosa-dosa kita. Yang perlu kita lakukan ialah mengucap syukur dan berterima kasih atas pengorbanan yang luar biasa. Oleh darahnya kita ditebus dan dijadikan indah. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkanku jalan, tunjukkanku jalan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tak terbatas. Kau ingat
kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus,
bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Saya harap kita semua diberkati oleh pujian dan short movie yang sudah kita lihat. Dan saat tiba saatnya kita menyaksikan pengumuman. Untuk pengumuman sebagian juga dari kolektor, boleh akan ditampilkan di screen kita semua. Untuk account yang pertama adalah account untuk persembahan. Bagi kita semua yang mau persembahan, boleh masukkan dalam account kolektor yang satu. Dengan yang kedua adalah account untuk persepuluhan atau buah sulung. Boleh dilihat dari BSB dan account number yang tersedia. Boleh di save dulu, boleh di capture dulu. Saya bagi waktu agar kita semua boleh memberi buat Tuhan. Amin. Seterusnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta. Ya, kita akan akhiri ibadah malam hari ini ya. Kita akan berdoa berkat buat kita semua yang ada di sini maupun yang ada di rumah ya. Kita nyanyikan satu lagu. Elsa Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kami bisa tetap mengadakan ibadah pada saat malam hari ini walaupun secara online. Tuhan, kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah ini. Biar Tuhan memberkati kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan memberikan perlindungan buat kami. Biarpun suasana saat ini kurang begitu baik, tetapi ketika Tuhan bersama-sama dengan kami, apapun keadaannya, kami tetap baik-baik adanya.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Saatnya ini adalah mesbah daripada penyembahan kami ada di rumah kami masing-masing. Sehingga melawat setiap rumah-rumah kami masing-masing. Sehingga dupa daripada penyembahan kami ada di rumah kami masing-masing. Mesbah itu ada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati mereka, tutup bungkus dengan darah kuasa-Mu, sehingga kami terbebas dari hal-hal yang tidak kami inginkan, terbebas dari sakit penyakit apapun juga Tuhan, malapetaka ataupun apa saja Tuhan yang mengganggu kehidupan kami, karena Tuhan sudah membentengi kami. Setelah kami dengar firman Tuhan, memuji Tuhan, dan tiba saatnya kami diberkati, dan tiba saatnya kami Tuhan menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah setiap kata-kata firman Tuhan yang sudah engkau terima menjadi rema dalam hidupmu dan engkau imani, maka akan menjadi mukjizat yang terjadi di dalam hidupmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah engkau mengangkat tanganmu dan menerima berkat dari Tuhan. Berkatilah engkau yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah kamu masing-masing. Berkat dari Allah Bapa, penyertaan Tuhan Yesus Kristus, urapan dan penyertaan Roh Kudus yang selalu menyertai engkau. Sehingga hidupmu akan terus naik bukan menjadi turun. Hidupmu akan terus maju bukan lagi menjadi mundur. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati setiap aktivitas hidupmu. Tuhan memberkati setiap apa yang kau rencanakan dalam hidupmu. Tuhan ingin memberkati engkau supaya engkau bisa menjadi berkat bagi orang lain, bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mulai malam hari ini dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang